Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Arif Rahman Nurul Amin, mahasiswa pasca sarjana studi Islam dan Ekonomi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, ingin mempresentasikan mata kuliah studi hadis dengan tema judul ragam redaksi dan bentuk matan. Baik, langsung saja kita mulai dengan ucapan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai gambaran umum daripada makalah dengan tema ragam redaksi matan hadis, kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan kepada kita apapun selain daripada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan bagi kamu dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang teguh kepadanya. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Malik dan Tirmidzi. Kita ketahui bahwa dalam ilmu hadis begitu banyak sekali macamnya, namun yang paling pokok yang patut kita ketahui di dalamnya ada 3 unsur utama, yaitu adalah sanad, matan, dan rawinya. Sanad, matan, dan rawinya. Hal ini 3 inilah yang akan membentuk atau cara kita untuk mengetahui apakah hadis ini sahih, apakah hadis ini dhaif, apakah hadis ini makbul, dan lain sebagainya. Para muhadisin menaruh perhatian yang sangat besar untuk melakukan suatu penelitian atau penilaian dalam penelusuran suatu hadis dengan tujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang terdapat dalam rangkaian sanad matan yang diteliti, sehingga hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya, keoriginalitasnya. Nah, itu. Jadi ini penting bagi para peneliti, para orang yang ingin meneliti suatu hadis untuk meneliti 3 unsur utama ini. Adapun dalam makalah ini kami ingin menyampaikan, mempresentasikan khususnya di matan sebagaimana tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini. Proses penerimaan hadis, para ulama hadis mengistilahkan dalam menerima dan mendengarkan suatu periwayatan hadis seseorang dari seorang guru menggunakan beberapa metode penerimaan hadis. Adapun dalam penerimaan hadis atau riwayat hadis, maka dalam istilah hadisnya yaitu adalah tahammul al-hadis. Adapun dalam menyampaikan atau periwayatan hadis kepada orang lain, maka dalam istilah hadis ini disebut dengan adaul hadis. Ini yang perlu kita ketahui dulu istilahnya. Latar belakang masalah sebagaimana kita sampaikan tadi di awal, gambaran umum dalam permasalahan yang kita angkat
pada kesempatan kali ini adalah bahwa kita ingin mengetahui keoriginalitasan suatu hadis, maka kita harus mendalami atau mengetahui minimal 3 unsur utama, yaitu sanad, matan, dan rawi. Adapun yang kita akan fokuskan pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan memahami macam-macam matan atau redaksi suatu hadis, lalu kemudian memfokuskan kita ke dalam syarat-syarat perawi, syarat-syarat dalam tahammul hadis, syarat-syarat dalam adaul hadis, lalu ragam bentuk penyampaian tahammul adaul hadis, dan juga sirahnya bagaimana dalam tahammul adaul hadis, dan juga macam-macam ragam redaksi dan matan hadis itu sendiri. Ini apa yang tadi sudah saya sampaikan, rumusan masalah ya. Matan hadis, tahammul adaul hadis, berarti apa yang sudah saya sampaikan di awal ya. Syarat-syarat perawi, syarat-syarat dalam tahammul adaul hadis, ragam sirah ya, ragam tata cara penerimaan dan penyampaian dalam tahammul adaul hadis, dan juga macam sirah, dan memahami ragam dan redaksi matan hadis itu sendiri. Ini tujuan yang akan kita ketahui setelah kita menyimak atau mendengarkan, menyaksikan penjelasan paparan dari tema ini. Baik, kita langsung kepada pengertian matan hadis. Matan hadis berarti segala sesuatu yang keras bagian atasnya, atau dalam jamaknya disebut dengan mutun atau mitan. Secara istilah berdasarkan pendapat At-Tibi, matan adalah alfadul hadis allati tataqumu bihal ma'ani. Lafaz-lafaz hadis yang dengan lafaz itulah terbentuk makna. Ya. Secara pengertian istilahnya, matan itu adalah redaksi hadis yang menjadi unsur pendukung Jadi secara istilah matan itu adalah redaksi hadis yang menjadi unsur pendukung pengertian, dan diberi nama matan karena hal ini yang paling penting ya, yang paling penting dan yang paling dicari dan menjadi tujuan dari sebuah hadis. Ini pengertian matan secara lughah, secara bahasa, dan juga secara istilah. Adapun pengertian penerimaan hadis atau tahammul al-hadis, menurut bahasa, tahammul merupakan masdar dari fi'il madhi tahammala yatahammalu tahammulan, yang berarti menanggung, membawa, atau bisa diterjemahkan dengan menerima. Jadi menerima periwayatan hadis. Adapun secara istilah, ulama hadis memaknai at-tahammul talqa al-hadis wa akhadahu 'ani syuyukh. Tahammul artinya menerima hadis dan mengambilnya dari para syekh ataupun guru. Adapun makna dari pengertian adaul hadis menurut bahasa, al-ada adalah masdar dari ada yu'addi adaan, isalu syai' ilal mursal ilaihi, menyampaikan sesuatu pada orang yang dikirim kepadanya. Adapun hadis yang disampaikan kepadanya. Sedangkan adaul hadis menurut istilah al-ada riwayatul hadis wa i'tahu at-tullab, meriwayatkan hadis dan memberinya kepada murid. Jadi seorang guru memberikan periwayatan hadis kepada muridnya. Artinya meriwayatkan, menyampaikan hadis kepada murid dan menyampaikan hadis kepada murid melalui proses mereportasikan setelah ia menerimanya atau mendengarnya dari seorang guru. Lalu kemudian
siapa saja yang boleh menerima tahammul hadis atau periwayatan hadis. Dalam hal ini para ulama ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Adapun secara umum penerimaan anak-anak, penerimaan yang melewati jalur anak-anak yang menerima ataupun orang kafir dan orang fasik, ini adalah beberapa ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang membolehkan dan juga ada yang tidak membolehkan, ya. Karena para sahabat dahulu, ada beberapa sahabat yang masih kecil tapi sudah mendengarkan hadis, periwayatan hadis. Ada juga pada saat awal ketika masih bersama Rasulullah SAW, yang para sahabat awalnya belum masuk Islam atau masih kafir, lalu kemudian ia sudah mendengarkan beberapa hadis, lalu kemudian orang tersebut masuk ke dalam Islam. Adapun masalah batasan umur seseorang dalam bertahammul hadis atau menerima riwayat hadis, itu juga ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan 5 tahun menurut Al-Qadi Iyad, 5 tahun itu sudah boleh. Ada yang mengatakan juga 10 tahun, Abu Abdullah Al-Zubai. Ada juga yang 15 tahun, Yahya bin Ma'in. Ini pendapat para ulama. Ada juga yang 30 tahun. Ini ulama dari Syam, ya. Kebanyakan ulama ahli tidak menetapkan batasan usia tertentu bagi anak yang diperbolehkan untuk bertahammul menerima periwayatan hadis, tetapi lebih menitikberatkan kepada ketamyizan mereka. Artinya mereka bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Ini. Jadi menurut Imam Ahmad bahwa ukuran tamyiz adalah kemampuan menghafal yang didengar dan mengingat hafalan itu sendiri. Lalu apakah anak-anak itu memahami pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar ataupun tidak? Ini lebih kepada tamyiznya seorang anak itu sendiri. Baik, selanjutnya ada 3 unsur yang harus dipenuhi dalam periwayatan hadis, yaitu kegiatan menerima hadis dari periwayatan hadis. Yang kedua, kegiatan menyampaikan hadis kepada orang lain. Yang ketiga, hadis disampaikan, rangkaian periwayatannya disebutkan. Pengambilan dan penerimaan hadis ini oleh para ulama hadis diistilahkan dengan at-tahammul, seperti apa yang sudah dijelaskan di atas. Sedangkan penyampaian kepada orang lain, ini istilah dalam hadis adalah ada'ul hadis. Adapun syarat-syarat rawi dalam menerima hadis, ada beberapa syarat. Begitu juga dalam tahammul adapun dengan ada'ul hadis. Ini kurang lebih sama, ya. Ada kurang lebih sama. Yang pertama untuk tahammul hadis, syarat-syaratnya ia harus baligh, muslim, adil, dhabit, dan yang terakhir, yang kelima adalah tidak syadz. Adapun syarat-syarat perawi dalam penyampaian hadis atau ada'ul hadis, ini kurang lebih ada 4, ya. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga adil atau adalah, yang keempat adalah dhabit. Adapun ragam tata cara penerimaan dan penyampaian hadis, tahammul ada'ul hadis, yakni yang pertama ada as-sima, ya, kurang lebih, ya, ada 8 tata cara penerimaan dan penyampaian hadis, tahammul wa ada'ul hadis. Yang pertama adalah as-sima, yakni mendengarkan sendiri dari perkataan gurunya, baik secara didikte ataupun bukan, baik dari hafalannya maupun dibaca dari tulisannya, maupun mendengar dari balik hijab. Asal berkeyakinan bahwa suara yang didengar adalah suara gurunya, jadi bukan suara orang lain. Yang didengar adalah suara gurunya yang sedang menjelaskan atau meriwayatkan hadis. Kemudian dia sampaikan kepada orang lain dengan metode sama, itu mendengar. Mayoritas ulama dinilai ini yang paling tinggi kualitasnya, sebab lebih meyakinkan tentang terjadinya
Yang pertama daripada ragam atau tata cara penerima dan penyampaian hadis, yaitu as-sima'. As-sima' yakni mendengarkan sendiri dari perkataan gurunya, baik secara dikte ataupun bukan, baik dari hafalannya maupun dibaca dari tulisannya, maupun mendengar dari balik hijab, asal berkeyakinan bahwa suara yang didengar adalah suara gurunya. Jadi bukan suara orang lain, gurunya yang menyampaikan hadis tersebut. Kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Maka metode ini disebut dengan metode as-sama'. Mayoritas ulama menilai bahwa cara as-sama' ini adalah yang paling tinggi kualitasnya. Sebab lebih meyakinkan tentang terjadinya pengungkapan riwayat, penyampaian riwayat hadis. Adapun lafaz-lafaz yang digunakan oleh rawi, ini adalah akhbarani, au akhbarana, haddatsani au haddatsana, sami'tu au sami'na. Adapun yang kedua adalah al-qiraah ala syekh. Jadi suatu cara seseorang membacakan hadis di hadapan gurunya, baik dia sendiri yang membacakannya ataupun orang lain. Sedangkan sang guru mendengar dan menyimak baik secara hafalan ataupun tidak. Ataupun dia membaca sambil memegang kitabnya atau mengetahui tulisannya. Nah, ini tergolong sikoh. Adapun contoh yang kedua ini, cara yang kedua ini adalah qara'tu alaihi, quri'a ala fulanin wa ana asma'. Yang ketiga, haddatsana wa akhbarana qira'atan alaihi. Nah, ini contoh-contoh lafaz-lafaz yang dipakai dalam qira'atu ala syekh. Adapun yang ketiga adalah ijazah, yakni seorang guru mengizinkan muridnya meriwayatkan hadis atau riwayat baik dengan ucapan atau tulisan. Gambarannya sebagaimana misalkan seorang syekh yang mengatakan kepada salah seorang muridnya, aku izinkan engkau untuk meriwayatkan hadis dariku. Di antara macam-macam ijazah, ada beberapa macam. Yang pertama, syekh mengizinkan sesuatu tertentu kepada seorang. Misalkan dia berkata, aku ijazahkan kepadamu Sahih Bukhari. Nah, di antara ijazah inilah yang paling tinggi derajatnya. Ada yang kedua, syekh mengizinkan orang yang tertentu dengan tanpa menentukan apa yang diijazahkannya. Ya, contohnya, aku ijazahkan kepadamu untuk meriwayatkan semua riwayatku. Jadi tidak dibatasi dan juga tidak dijelaskan secara perinci. Syekh mengizinkan kepada siapa saja tanpa menentukan, dengan juga tidak menentukan apa yang diijazahkannya. Seperti mengatakan, aku ijazahkan semua riwayatku kepada semua orang pada zamanku. Yang keempat, syekh mengizinkan kepada orang yang tidak diketahui atau majhul, tidak tahu orangnya. Seperti dia mengatakan, contohnya lafadznya adalah, aku ijazahkan kepada Muhammad ibn Khalid ad-Dimashqi. Sedangkan di situ terdapat sejumlah orang yang mempunyai nama seperti itu. Yang terakhir adalah syekh memberikan ijazah kepada orang yang tidak hadir demi mengikutkan mereka yang hadir dalam majelis. Umpamanya dia berkata, aku ijazahkan riwayat ini kepada si fulan dan keturunannya. Adapun lafaz-lafaznya adalah ajaza li fulanin au akhbarana ijazatan, anba'ana ijazatan. Nah, ini adalah lafaz-lafaz yang biasa dipakai dalam cara ijazah. Yang keempat adalah al-munawalah, yakni seorang guru memberikan hadis atau beberapa hadis atau sebuah kitab hadis kepada muridnya untuk meriwayatkan. Al-munawalah, ini tata cara yang keempat. Al-munawalah ada dua macam. Yang pertama adalah al-munawalah yang disertai dengan ijazah, dan yang kedua adalah al-munawalah yang tidak diiringi dengan ijazah. Adapun yang kelima adalah al-kitabah. Seorang syekh menulis sendiri atau dia menyuruh orang lain untuk menulis suatu hadis atau riwayat kepada orang yang hadir di tempatnya atau yang tidak hadir di situ. Kitabah ini ada dua macam. Ada kitabah yang disertai dengan ijazah, ada juga kitabah yang tidak disertai dengan
ijazah. Adapun yang keenam adalah al-i'lam, jadi memberitahu. Seorang syekh memberitahu seorang muridnya bahwa hadis ini atau kitab ini adalah riwayat dari si fulan dengan tidak disertai izin untuk meriwayatkan daripadanya. Ketika menyampaikan riwayat dengan cara ini, si perawi berkata, Allamani syaikhi, guruku telah memberitahu kepadaku. Lalu kemudian yang ketujuh adalah al-wasiyah, yakni mewasiati. Yakni seorang syekh mewasiatkan di saat mendekati ajalnya atau dalam perjalanan sebuah kitab yang ia wasiatkan kepada sang perawi. Contoh lafadznya, usi ila fulanin bi kitabin aw haddatsani fulan wasiyah. Kemudian yang kedelapan adalah al-wijadah, yang mendapati. Seorang perawi mendapat hadis atau kitab dengan tulisan seorang syekh dan ia mengenal syekh itu, sedangkan hadis-hadisnya tidak pernah didengar ataupun ditulis oleh si perawi. Adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu sighah tahammul wa adaul hadis. Jadi istilah-istilah yang dipakai dalam periwayatan hadis. Beberapa istilah yang telah banyak dipakai para ulama hadis bagaimana berikut. Yang pertama, jika proses tahammul dengan cara mendengarkan, maka periwayatannya adalah sami'tu, sami'na, haddatsana. Jika proses tahammul itu menggunakan qiraah, qara'tu ala fulanin, quriya ala fulanin. Dan yang ketiga, proses tahammul dengan menggunakan ijazah, jadi adalah kesimpulannya, ajazani fulan, anba'ani. Kemudian yang keempat, proses munawalah, nawalni fulan ma'al ijazah, haddatsani fulan bil munawalah wal ijazah. Kemudian yang kelima adalah proses tahammul dengan kitabah atau penulisan. Katabani haddatsani bil kitabah wal ijazah, akhbarani haddatsani bil kitabah wal ijazah. Ini adalah lafaz yang biasa dipakai. Yang ketiga, proses menggunakan pemberitahuan. A'lamani fulan, haddatsani fulan bil i'lam, dan yang lain sebagainya. Yang ketujuh, proses tahammul menggunakan wasiat. Usi ila fulanin, akhbarani fulanin bil wasiyah. Adapun yang kedelapan adalah proses tahammul melalui metode wijadah. Wajadtu bi khatti fulanin atau qala fulanin. Memahami ragam redaksi matan hadis. Setelah memahami pengertian matan tahammul wa adaul hadis, syarat-syarat ragam tata cara tahammul hadis, kemudian saatnya kita memahami yang paling utama itu adalah tidak kalah penting tentang redaksi, ragam redaksi macam redaksi matan hadisnya. Adapun macam-macamnya atau ragamnya, yang pertama adalah hadis qauli, hadis yang mengandung matanya itu mengandung perkataan, segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi. Yang kedua, hadis fi'li, perbuatan, yakni pengertian hadis fi'li adalah segala sesuatu perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, takriri, yang isinya mengandung ketetapan. Hadis takriri adalah hadis berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Yang keempat adalah hammi, keinginan. Hadis hammi adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Muhammad SAW yang belum sempat terrealisasikan. Yang kelima adalah ahwali, hal ihwal, yakni hadis ahwali adalah hadis yang berupa hal ihwal Nabi Muhammad SAW yang tidak termasuk ke dalam kategori ini adalah hadis-hadis yang menyangkut sifat-sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya kita berdoa semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua.
Billahi wa taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.